hibak Masjid Nabawinya, jadi kita di halaman masjid misalnya, apakah itu juga termasuk? Terus yang kedua, misalnya di halaman juga lebih baik kayak apa, kita baduli kah sembahyangnya atau kayaknya kita baulah jamaah, misalnya kita berdua lawan kawan, lalu kayaknya kita masuk misalnya kawal ke dalam Masjid Nabawinya, lalu kita sholat berjamaah di situ berdua lawan kawan gitu. Nah lebih baik kayak apa, lebih baik di halaman aja kalau 4 jamaah yang pertama atau tadi lawan kawan gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena mungkin ulun sempat menjelaskan karena ini masalah fikih. Karena terima kasih Ustazah tadi bertanya, kalau kita kada sempat sembahyang salat fardu lawan imam di dalam masjid, khususnya perempuan tadi. Kalau perempuan luar biasa, tempatnya halus, orangnya banyak. Kalau kita lihat bisa beginian itu lebih banyak daripada lelaki. Dan tempat salat beginian halus benar. Bahkan polisi mengatur di situ hibak sedikit, padahal masih awal orang di dalam sembahyang, langsung ditutupnya supaya terbagasakan di dalam. Nah, jadi pertanyaan tadi, apakah kita sembahyang di luar atau kita berlambat kita sembahyang lawan kawan berjamaah di dalam? Nah, pertama ini ada pertanyaan pernah ditanya guru kita Habib Syafir rahmatullah alaih. Jadi manusia yang berakal sembahyang berdua lebih baikkah atau 4 jamaah yang dibuat manusia? 4 yang dibuat manusia ini supaya kita diterima Allah Ta'ala salat kita lawan jamaah yang banyak ini. Makanya jahulun, kalau ada sempat sembahyang jamaah di masjid, jangan tertinggal lawan jamaah masjid walaupun di luar. Yang kasihan, yang rugi, yang kita artinya harapkan jangan sampai di hotel. Kita jangan sampai sembahyang di hotel, kecuali yang terlambat sudah sembahyang jamaah lawan kawan. Tapi jangan sampai ada papa kawas sembahyang di masjid, kawas sembahyang di halaman masjid, tapi kadang mau anak sembahyang di hotel, itu yang rugi. Kalau bisa, hotel yang sudah harap jamaah yang di Madinah lawan Masjid Nabawi, halaman masjid paling lambat 5 menit di jalan. Kalau seandainya lansia yang berjalan bagi mit, nah kami sudah melihat jamaah kita yang kita bawa sakit-sakit karena ada hendak tertinggal sembahyang 5 waktu, setengah jam dia berjalan kayak aja. Asal sembahyang di halaman masjid, 4 jamaah masjid, dia merasa rugi. Anak jangan mengumpulkan duit, keluarga membayarkan, menabung akan, masa aku sembahyang di kamar ya? Padahal kami mengharap sidin sembahyang di kamar jangan sampai garing karena ada yang mendampingi. Jadi kesimpulannya, ada sempat di masjid, sembahyang di halaman masjid. Nah, setelah sembahyang lawan imam, silahkan biar masuk ke dalam sembahyang lagi lawan kawan, sembahyang di dalam masjid tadi. Khususnya kalau yang hendak dapat arba'in tadi ya, mengatakan yang arba'in kita sudah jelaskan. Ada sah di halaman masjid. Kalau yang hendak arba'in harus jamaah salat fardu di dalam masjid walaupun qada'an, walaupun i'adatan, mau ulang lagi. Tapi jangan sampai itu tadi kada pernah sembahyang salat fardu jamaah di dalam masjid. Misalnya waktu dia datang, kalau kita para sahabat, kalau berangkatannya sama lawan tahun-tahun yang sebelumnya, kalau muzakir yang terakhir harus kalau baradai, kalau terakhir, kalau sudah sampai ke Madinah, kosong sudah Madinah, kosong banyak orang sudah belikan. Jadi perhatian, kadang ada untungnya baru datang ke Makkah, memang melampah umrah pertama banyak manusianya karena numpuk semua negeri di situ. Tapi karena kalau ke Madinahnya nyaman,
bahagia dan akan menikmati sama kalau tawaf sa'i. Orang sudah hendak bulikan, dia di Makkah menikmati Ka'bah. Lihat tadi jamaah yang terakhir keluar dari Makkah menikmati Ka'bah kalau berarti semalam. Jadi usahakan tadi jangan sampai ada pernah sebanyak 5 waktu di masjid. Sekali iktikaf dari jam 9 sampai zuhur supaya dapat salat zuhur misalnya, salat jamaah di dalam masjid. Jelas itu saudara. Jangan sampai ketinggalan sebagian jamaah lawan imam, karena banyak jamaahnya itu pahalanya sudah luar biasa. Karena kalau kita dengar sebagian guru kita memadahi sebagian melawan imam Masjid Nabawi, karena imam Masjid Nabawi itu mewakili Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 4 lawan jamaah itu jangan sampai kita ada hendak 4 jamaah supaya kita berjamaah selama jangan. Karena niatnya kita sebagian melawan imam yang mana imam itu mewakili Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun imamnya, karena sini sudah tak pilih kita ikuti. Ada lagi pertanyaan? Ada yang belakang. Umum kayak orang dia, bapak-bapak, kita kawan nanti melayani sambil membantu kata pelontar nanti. Kalau kita tempat kayak buah dia penuh ibadah, nanti buah dia ada melayani. Kalau ulun mencari ibadah, kalau ulun datang ke masjid, buah dia ada urusan yang lapar, yang garing, yang banding ulun sebaliknya. Ya itu tadi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ulun ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi dijelaskan bahwasanya kalau kita sholat di Madinah, mungkin di depan imam, yang tadi kan ada Imam Malik yang memberikan kita boleh saja posisi di depan imam. Cuma ulun tanyakan bagaimana cara dapat takribnya satu. Kemudian yang kedua, untuk menjalankan kita Allah secara resmi itu biasanya ada kata tasrih kan, kata tasrih yang resmi. Adapun yang tidak resmi yang kita dapat kabar berburuk itu ada pakai link ya, pakai link secara pribadi. Apakah Anda juga dibolehkan? Oke, terima kasih atas jawabannya. Iya, ini tadi pertanyaan masalah sebagian di Raubah. Cara kita mendapat tasrih atau izin sebagian di Raubah, kalau jamaah haji biasanya disiapkan tugas haji Indonesia yang ada di Madinah. Buahnya sudah persiapkan 1 kloter, berapa jumlahnya, disebutkan tanggalnya, harinya, jam berapa. Nanti tinggal kita siap-siap nanti dicari, kita yang dicari orang supaya ada tertinggal sebanyak di Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada aplikasi namanya aplikasi Nusuk. Pian bisa mendaftar di aplikasi Nusuk itu pakai visa pian, paspor pian. Di situ bisa pian mendaftar tasrih karolah sendiri. Bisa pian. Jadi silahkan kalau buat kalian hendak mendaftar di aplikasi Nusuk, silahkan download dulu. Nanti kalau kalian sudah di Makkah, cari visa kalian, itu nanti jamaah semuanya kan dapat gelang. Nanti ada dapat ID card Nusuk. Nah, bisa kalian mendaftar data-data yang ada di ID card kalian itu salin di aplikasi. Nah, bisa nanti kalian sebelum sampai ke Madinah mendaftar di Raubah pakai aplikasi itu.
Cuman aplikasi itu biasanya pertama sekali yang bisa masuk. Nah, silahkan dia daftar di situ kalau hendak mendaftar pakai nusuk. Tapi kalau musim haji biasanya jarang kita mendapat yang pakai duit karena penuh terus. Biasanya kita mengambil nusuk mukimin. Nah, mukimin biasanya aplikasinya itu di musim haji diblok karena awak hanya mendaftar raulah, kecuali kita mengambil data jamaah lain yang kada bisa berusuk, kita ambil lawannya bisa dengan masuk. Belum ada wakilah menjadi itu masing-masing aja. Nah, kenapa ulun kada menawari buat dia mendaftar masuk? Karena ulun kada sanggup mendaftarkan satu persatu. Kalau buat dia anak mendaftar masuk, silahkan download sendirian, silahkan daftar dia sendiri. Karena ulun kada kalau jamaah umrah tapi mendaftarkan, tapi yang membantu ulun banyak. Bukan kantor ada, bukan handling kami di situ, gadgetnya di situ membantu. Tapi orang di situ kada sanggup keluar sebenarnya dulu kamu. Karena lapar mencari emailnya, mencari visanya, mencari paspornya, mendaftar tanggal lahirnya, panjang luas ibarat. Jadi kalau buat dia anak mendaftar raudah, mendaftar sendirian atau misalnya 2 kali setelah dia masuk yang pakai izin pemerintah Indonesia tadi, bisa dia mendaftar seorangan masuk ke raudah. Asal itu tadi, kalau dia sudah sampai ke tempat raudah, jangan lupa sembahyang di depan di antara pihak-pihak yang bisa jelaskan tadi. Ya, silahkan ada lagi. Ulun berdiri karena semangat nih hendak. Soalnya kita hendak menutup masalah Madinah hari ini, karena esok kita insyaallah sudah Madinah, maka setelah Makkah langsung manasik umrah dan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Sobat, pengalaman kami di tahun 2024, betul apa yang disampaikan Bapak di belakang tadi terkait jamaah haji. Untuk izin atau masuk ke dalam raudah itu ada dua kali peluang. Satu, seperti yang disampaikan Ustaz Sofa tadi, bahwa jamaah itu akan dapat izin secara keseluruhan, lalakian dan tunggal lalakian. Itu jamnya pagi, karena di Binian khusus pulang di Binian satu kloter dapat satu izin lalakian tunggal, di Binian tunggal. Nah, setelah itu kalau memang pian bahasanya tuh kawan atau bisa menggunakan aplikasi tadi sampai tidak masuk marinya. Nah, itu dia bisa mendaftar sekali selama rentang 9 atau 8 hari kita di Madinah. Nah, aplikasi itu hanya bisa memberi izin sekali selama rentang itu. Jadi kalau mendaftar sekali saja, jangan sampai kita tuh ada masuk ke raudah, jangan sampai kita izin itu biasanya ada izin kita mendaftar waktunya itu berapa? Antara 2 sampai 3 hari kalau sudah kita mendaftar. Jadi yang sudah mendaftar jaga ibadah kita izin itu tuh supaya dia bisa masuk ke raudah. Nah, syaratnya apa? Syaratnya bukan dia. Pertama, ada berisi handphone yang handphone itu masuk kategori smartphone, lain HP yang biasa. Nah, jadi meskipun bahasanya buat pihak agak bahasanya untuk generasi yang terdahulu, usahakanlah melalui ini berisi handphone membajulit. Nah, HP geser kayak itu supaya sena waktu di sana meskipun bahasanya pian kali bisa, tapi kita ada kawan pian yang sekamar tuh yang tak anu, kawan pian yang termuda, kami tolongnya lawannya, tolong ya teman daftarkan aku di aplikasi nusuk supaya aku sawah masuk ke raudah sekali lagi. Tapi syaratnya pian usahakan diisi HP yang ini smartphone bahasanya. Nah, itu syarat dulu biasanya pian keberadaan jamaah haji yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tentang tahun tadi jamaah 2025, ketika lalakian dapat keliling raudah
Nah, untuk diketahui oleh para jamaah, baik jamaah laki-laki atau perempuan, untuk raudhah itu kita diatur oleh muasasah. Diatur oleh muasasah, kita di sana disampaikan kepada petugas haji kita yang ada di Madinah Munawwarah, kemudian disampaikan kepada kita yang ada di hotel di Madinah. Nah, kelemahan kita apa? Kadang kita halaman lapah-lapahnya kebetulan sampai jatah raudhah kita, sehingga tahun tadi mungkin ada sekitar 15-20an jamaah haji laki-laki yang kena masuk raudhah. Kenapa? Kelemahan lagunya. Kami sudah menghadangi kan masuk raudhah. Nah, cuman alhamdulillah besok hari ini ulun bawa, ulun cek ke Baru Salim, ulun coba membawa sampaikan ke jamaah sabarataan. Cuma tahun tadi kan KBH 4, kadang KBH 4 juga. Ada yang tertinggal, ulun coba bawa sabarataan dengan catatan bila gagal jangan menyuas ulun. Ulun berusaha juga. Nah, alhamdulillah sampai di depan pintu masuk raudhah. Nah, di situ mengusahakan belum berpandir lawan duluan muasasah. Nah, dari situ bahwa kami ketinggalan, tolong bantu kami untuk pesan jamaah kami yang ketinggalan. Ada 60 tertinggal, ada juga yang pada tertinggal kayaknya. Sehingga kebanyakan. Nah, kalau sudah saat itu insya Allah masuk. Cuma posisi kita di belakang rombongan orang, ada kegiliran orang. Jangan 4 orang itu di muka, jangan 5 orang kita. Nah, itu di belakang. Nah, ketika itu alhamdulillah masuk sabarataan. Nah, jadi intinya ketika kita dapat giliran raudhah, yang melapah kayak haji wajib ada di situ di bawah hotel yang berapa ditentukan oleh Sama-sama kita mau pulang jam 12 malam. Kalau ada urusan yang mengantuk apa penting, yang jam 12 malam ada di lobby hotel. Nah, itu kendalanya. Jadi tahun tadi tinggal kita antara 15-20an. Memang alhamdulillah besok harinya kalau masuk pulang kenapa? Gara-gara kelelahan tadi. Kelelahan ada kewabah. Nah, jadi itu untuk kepolisian Allah. Jadi harapan kita mudah-mudahan dari semua di sana diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan ziarah. Sedikit dari untuk pengalaman tahun dari kita Allah Ramadan. Mungkin satu orang lagi. Jadi jamaah karena sudah dijelaskan raudhah itu kalau sudah dari muasasah sekali yang pakai aplikasi kada tentu dia dapat, karena kalau sudah jatahnya full walaupun dia pakai aplikasi kada dapat fungsinya. Caranya mendapat itu biar memiliki balas 5 menit 10 menit sampai dapat itu ada tahu dapat atau kada. Jadi jangan mengharap aplikasi, jangan mengharap ya. Kalau sudah waktu kita masuk ke raudhah yang dari muasasah, ini sama kalau jamaah umrah. Jamaah jangan lupa, jangan tidur, jangan lambat. Lupa, salah dia jangan disalahkan kita nanti. Aku baru masuk dari sekarang kita kehilangan, mohon maaf lah. Seandainya dia lupa, seandainya dia lambat, seandainya dia taburin. Jadi dari sekarang melontar kita kehilanganlah kalau ada sempat membawa bagian ke Allah. Jadi ini tadi dijelaskan kalau sudah waktu kita ke Allah, siapapun lapahnya, kondisinya ikut yang penting masuk ke Allah. Ingatkan waktunya itu terbatas. Kalau kita terlambat sudah lewat setengah jam, barcode masuk ada kawan akan berfungsi lagi, ada kawan masuk. Jadi jangan gara-gara menunggu 2, 3, 4 orang semuanya ada masukan. Makanya
Mas semua sudah masukkan, aku anak masuk, aku belum. Nah, jangan disalahkan kita. Ingatkan karena itu Allah ada aturan orang bukan dari kita. Jangan lambat, jangan lupa, jangan tergurih. Ya itulah jamaah, mudahan semuanya sehat, kuat, afiat, semangat. Ya. Ini ada lagi pertanyaan? Karena kita sudah ada lagi melanjutkan sampai insyaallah minggu depan sudah kita masuk Mekah umrah langsung insyaallah. Cuman supaya kita dapat pengalaman dan semua penjelasan masalah Madinah jelas semuanya kita sudah. Nanti kita di Mekah kita ulang lagi. Nanti ada manasik sebelum kita ke Madinah. Berapa bulan kita jelaskan lagi apa yang kita laksanakan, apa yang penting harus kita tahu masalah Madinah nanti. Ada lagi pertanyaan jemaah, silakan. Jangan lupa membawa HP lah supaya orang kawan menghubungi Bu Hantian, melayani Bu Hantian, membantu Bu Hantian, berfoto dengan Bu Hantian. Nah, itu. Ya. Kalau foto nanti dia akan bawa HP, ya kalau yang foto jangan lupa bawa HP. Ada bapak yang murah gitu, ada bapak jual asal pian, kawat internet, kawat berfoto, kawat menyalakan aplikasi itu penting bawa HP. Ya sampai sini ya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Kita sudah mulai Mekah dan manasik umrah. Dan kita semuanya sehat dan panjang umur. Allah yang berikan hajjatil haram ziarah lana wal umrah fi kulli aam sinin ba'da sinin wa ba'da wa ala ma tuhibbu wa tardah ya jalika ma'as sahalah wa jamalah fadlan wa judan wa karaman wa mannan bika ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam.